Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatma'innu biha qalbi wa tanfa'u biha ulumi wa tahdi biha qawmi wa tukhlisu biha qalbi wa tulhimuni biha ulumi wa tukhrimuni bisyahadah wal karamah ma'adriyati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan berjumpa di sini dengan sehat walafiat. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Di sini saya akan berbicara mengenai sabar. Pertama, dalam Islam sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar saat menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar untuk menjauhi larangan atau menjauhi maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima takdir dari Allah. Setiap manusia di dunia ini pastinya memiliki masalah dan pastinya ada juga rintangan yang dihadapi dalam hidupnya. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya seperti ini. Dan kami akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan kelaparan. Serta sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar. Untuk yang pertama, bersabar dalam menjalankan perintah Allah. Semua yang kita lakukan, semua perintah Allah yang kita jalankan, kita harus sabar dalam menjalaninya. Meskipun dalam menjalaninya kita tidak selalu mulus atau tidak selalu lancar. Saat kita menjalankan perintah dari Allah, pastinya tidak selalu mulus. Ada suatu rintangan. Bisa berupa rintangan dari luar, yaitu mungkin dari alam saat kita ingin menjalankan sholat Jumat, ada hujan badai. Pastinya dalam Islam, kita yang pertama memang disuruh untuk bersabar. Kalau bisa kita melewatinya, kita harus lewati. Tapi kalau memang memungkinkan tidak bisa, kita harus menjalankan sendiri dengan menggantinya dengan sholat zuhur. Yang kedua, saat kita ingin menjalankan perintah Allah tetapi kita mengalami kendala berupa kita sedang sakit, pastinya dalam menjalankan perintah Allah tersebut kita diberi kemudahan, kita diberi yang namanya keringanan untuk menjalankan perintah Allah tersebut. Misal kita diberi penyakit kulit. Nah, dalam hal tersebut kita ingin sholat, kita ingin menunaikan ibadah sholat, tapi penyakit kulit tidak boleh yang namanya terkena air. Nah, apa yang bisa kita perbuat? Bisa juga kita menggunakan debu atau tayamum. Itu diperbolehkan dalam ajaran Islam. Untuk yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Terkadang dalam kita menjalani kehidupan, ya ada juga yang melakukan dosa, ada yang bermaksiat juga. Saat kita ingin menahan diri untuk tidak menjalankan maksiat, kita bisa bersabar. Dan memang agak sulit karena kalau memang hal tersebut sudah menjadi kebiasaan atau hampir melekat pada diri kita sendiri. Jadi memang harus mulai dari rendah, titik terendah, sabar itu harus dibangun. Untuk yang bermaksiat karena memang sudah kebiasaannya, kita harus merubah itu. Memang itu sulit, tapi kita harus bersabar. Kita harus selalu berdoa saat kita merasa bahwa diri kita ingin melakukan hal tersebut,
tapi itu memang berdosa. Kita harus bersabar, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang ketiga, sabar dalam menerima takdir. Saat kita mendapatkan takdir dari Allah, memang semua tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia sudah ditakdirkan dari mulai kita dibentuk dalam kandungan. Mulai usia 7 bulan, kita sudah ditakdirkan bagaimana rezeki kita, bagaimana nanti kehidupan kita, jodoh, maupun kematian kita. Jadi kalau memang kita berdoa, kita selalu senantiasa berdoa, tetapi doa tersebut tidak dikabulkan. Malah biasanya kita menganggap doa tersebut tidak dikabulkan. Malah biasanya mungkin doa tersebut diganti dengan menurut Allah itu baik untuk kita, tapi untuk kita sendiri itu tidak sesuai apa yang kita inginkan. Jadi kita harus bersabar, dan jangan lupa bersabar itu kita harus syukuri apa yang sudah kita dapatkan. Misal seperti ini, kita berdoa supaya rezeki kita semakin naik, kita menjadi orang kaya, sukses. Kita berusaha, bukan cuma berdoa, tapi kita juga berusaha mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut, seperti bekerja untuk mendapatkan upah, hasil. Tapi Allah berkata lain. Saat kita mendapatkan hasil, upah, tapi pasti ada kebutuhan yang harus kita penuhi. Jadi upah atau gaji yang kita dapat itu tidak mungkin susah untuk dikumpulkan dan mengangkat diri kita menjadi orang yang lebih kaya. Nah, dalam hal tersebut kita bisa mendapatkan hikmah. Kita juga harus bersabar bahwa Allah menginginkan diri kita itu seperti orang itu, pas-pasan, bukan orang kekurangan. Kita harus bisa merasakan yang namanya syukur. Kita sudah bekerja, kita sudah mendapatkan upah, kita sudah mendapatkan hasil, tetapi memang Allah berkehendak lain, yaitu kita memang diciptakan untuk menjadi orang yang pas-pasan. Kalau kita berhasil untuk sabar dalam hal itu, insya Allah kesabaran kita akan membuahkan hasil. Bisa, yang pertama mungkin kita lebih bisa bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Jadi kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu. Dengan bersabar, orang akan lebih bisa untuk berdoa lagi kepada Allah dan mendekatkan diri lagi kepada Allah. Mungkin dalam hal kita berdoa tidak dikabulkan, misal mungkin juga kalau kita berdoa tidak dikabulkan oleh Allah, mungkin Allah memberikan kita seperti itu tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, karena Allah menyukai doa-doa kita. Jadi selalu positive thinking, bersabar, dan syukuri apa yang diberikan kepada Allah, diberikan oleh Allah kepada kita. Saat kita bersabar, saat kita menerima rintangan, kita mendapatkan rintangan dari Allah, kita menerima cobaan, pastinya itu tidak akan melebihi dari apa yang kita mampu, melebihi dari apa yang kita kekuatan kita. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang kesanggupannya. Nah, dengan firman itu kita harus yakin pada diri sendiri bahwa Allah tidak akan membebani seseorang lebih dari apa yang orang itu bisa. Jadi tetap bersabar dalam menerima tantangan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat kita menerima masalah, kita mendapatkan masalah, jangan terlalu putus asa, tetap sabar. Apapun masalahnya, pasti ada jalan keluarnya. Tidak mungkin tidak ada. Setiap masalah yang diberikan Allah pasti ada jalan keluarnya. Karena sifat mustahil hanya milik Allah. Setiap hal yang mustahil itu pasti bisa dengan kehendak Allah. Kun fayakun, apa yang dikehendaki Allah itu bisa terjadi. Allah juga berfirman dalam hal ini, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di setiap setelah kesulitan pasti di situ ada kemudahan. Dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6, Allah berfirman, yang artinya kurang lebih seperti ini. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dalam surat ini kita jelaskan, bahkan diulang
sampai 2 kali bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi kita yakini saja, kita tetap berusaha, berdoa, sabar, menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Meskipun itu tidak sesuai dengan doa kita, tetap syukuri, yakini, tetap yang harus kita tingkatkan yaitu rasa syukur kita, sabar kita, dan jangan lupa selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian itu saja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.